Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang analisis laporan kinerja keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu rekan saya, Rini Kusumawardani dengan NIM 2021121096 dan saya sendiri dengan Nihayatur Rohmah dengan NIM 2021121099. Di sini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu menghitung varians, yang kedua varians dalam praktik, dan yang ketiga keterbatasan analisis varians. Untuk subbab yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan yaitu suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Pada kinerja keuangan terdapat indikator-indikator. Yang pertama, menurut Sofyan Harahap, terdapat 6 indikator. Yang pertama yaitu relevansi, kedua dapat dipahami, ketiga netralitas, keempat tepat waktu, kelima komparabilitas, dan keenam kelengkapan. Yang kedua yaitu indikator menurut pemerintah. Terdapat 4 yaitu relevan, reliable, komparabilitas, dan dapat dipahami. Selanjutnya yaitu menghitung varians. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan. Varians positif itu menguntungkan karena mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Sedangkan varians negatif itu merugikan. Yang selanjutnya yaitu varians beban. Varians beban yaitu beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Varians pendapatan menghitung beberapa varians. Yang pertama yaitu ada varians harga penjualan dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua ada varians bauran dan volume. Dengan rumus volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan. Yang ketiga ada varian bauran dengan rumus total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat ada varians volume. Total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang terakhir yaitu penetrasi pasar dan volume industri. Dengan rumus varians pangsa pasar, penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Untuk rumus varians volume industri, yaitu volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu ada varians beban. Varians beban menghitung 2 biaya. Yang pertama biaya tetap, yaitu varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan atau volume produksi. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume produksi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Baik, subbab yang kedua yaitu variasi dalam praktik. Yang pertama itu periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang harus disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga baku. Dan di beberapa perusahaan, perubahan signifikan dalam faktor lainnya seperti listrik dalam industri aluminium. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar efisiensi produk tidak memengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Kemudian standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua standar historis, dan yang ketiga standar eksternal. Kemudian keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna yang jika diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang bahwa standar kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Kemudian sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Kemudian jumlah rincian, varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama secara total, kemudian berdasar volume bauran dan harga, lalu menganalisis varians volume bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Kemudian subbab yang ketiga yaitu keterbatasan analisis sistem. Yang pertama, biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Kemudian tindakan manajemen, ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan informal. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.